Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya, apa itu deformasi dan apa itu failure. Silakan boleh searching atau cari di Google Translate gitu ya. Apa itu deformasi dan failure. Masih belum. Kalau semakin diuji tapi saya silakan Dinda. Oke, Willy kan? Mungkin kurang lebih sama Bu. Untuk deformasi sendiri itu berupa perubahan bentuk dari suatu batuan atau suatu lapisan yang telah ada sebelumnya menjadi deformasi yang baru seperti itu. Kemudian untuk failure itu sendiri ketika sebuah batuan itu diberikan suatu gaya dan kemudian batuan tersebut itu sudah tidak mampu lagi menahan agar mempertahankan bentuknya sehingga batuan tersebut bisa patah atau pecah seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Dinda dan Willy, sangat komprehensif gitu ya. Deformasi merupakan perubahan bentuk pada batuan akibat terkena gaya. Failure juga merupakan pecahnya batuan atau patahnya batuan disebabkan oleh tidak mampunya batuan tersebut menahan gaya yang bekerja padanya gitu ya. Nah, tentu kita akan membahas terkait gaya, terkait stres, dan terkait strain. Nah, di sini kita akan melihat langsung gitu ya aplikasi dari stres sehingga menyebabkan deformasi dan failure pada batuan. Subcapaian pembelajaran pada materi pekan ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis terjadinya deformasi dan failure pada batuan dengan baik. Oke. Kita review materi pekan-pekan yang sudah kita bahas waktu itu gitu ya. Ini adalah hubungan dari normal strain dan normal stress. Ketika kita mencari normal strain dari normal stress yang diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus ini, di mana epsilon 1/E matriks di atas ini kita simbolkan dengan K besar ya. Kemudian matriks pada stresnya kita simbolkan sebagai sigma. Nah, lalu bagaimana jika yang diketahui adalah normal strain? Maka pindah ruas teman-teman sehingga sigma dapat dihitung dari E dikali matriks inverse K. Ini matriks inverse ya, matriks inverse K. Inverse K dikali dengan normal strain. Untuk menyelesaikan matriks inverse digunakan determinan.
1/AD min BC dikali dengan matriks K. Nah, ini adalah cara menghitung inverse matriks K. Nah, inilah gitu ya review di materi pekan lalu terkait bagaimana kita menghitung normal stress dari normal strain maupun normal strain dari normal stress. Hubungan selanjutnya adalah ketika menghitung sebuah prinsipal stress dan prinsipal strain. Kita ketahui bahwa prinsipal baik itu stres maupun strain merupakan nilai maksimum dan atau nilai minimum dari stres atau strain yang disimbolkan sebagai epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Tentunya sama ya rumusnya seperti dua rumus sebelumnya. Dimana kalau mencari epsilon atau principal strain itu digunakan 1/EK dikali sigma. Kalau misalnya kita butuh sigma 1, sigma 2, sigma 3 atau principal stress, kita gunakan E dikali K inverse dikali epsilon. Kayak inverse-nya berubah bentuk jadi 1/determinan K. Oke. Kemudian kemarin juga kita telah melihat gitu ya bagaimana hubungan stres dan strain lengkap secara 3 dimensi. Ya. Lengkap secara 3 dimensi. Masih ingat nggak ini bedanya apa? Yang ini bedanya apa? Sigma XX dengan tau XY. Sigma XX apa? Normal stres. Kalau tau XY? Shear stress. Stres geser. Oke, terima kasih Hanif. Kalau epsilon XX sama gamma XY, ini apa? Terus ini apa? Ada yang masih ingat? Normal. Ya, silakan Latif. Izin menjawab Bu. Epsilon XX itu normal strain, gamma XY itu shear strain. Shear strain, ya, shear strain. Jadi, terima kasih ya Latif. Kita berbicara di 3 dimensi. Ketika benda 3 dimensi, kita punya normal strain maupun shear strain. Kita punya hingga ketika kita tinjau nilai strain dari yang diketahui adalah nilai stresnya pada bidang 3 dimensi, maka beginilah bentuk matriks perhitungannya. Epsilon atau strain sama dengan 1/,
Ini jadi matriks C gitu ya, dikali dengan sigma. Sigmanya sigma normal stres dan shear stress. Begitu pula ketika kita mencari stres dari nilai strain. Nah, bagaimana gitu ya? Sama, namun kita kali di E-nya, nilai E lagi dengan 1 per determinan matriks K. Masih ya, ini masih ada. Kemudian kita masukkan nilai matriks C yang berisi dari, ini adalah komponen matriks K ditambah dengan komponen dari shear-nya. Oke, komponen dari 3 dimensinya ya. Nah, inilah matriks-matriks yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai stres dari strain. Lalu, ini merupakan bantuan gitu ya, tabel untuk mengetahui ketika yang kita ketahui adalah E dan V, maka derive quantity-nya nilai G itu sama dengan E dibagi 2 plus V, nilai K dan nilai alfa. GK V sama dengan 3K min 2G per 2G plus 6K. Nah, ini ya. Ini adalah tabel hubungan parameter dan elastisitas. Nah, waktu kita kemarin gitu ya, kita ngomongin hukum Hooke, di mana punya K dikali delta X. Nah, elastisitas pada batuan ini bisa didapatkan dari hubungan tabel ini. Oke. Kita break sebentar. Nah, kembali ya, kita lanjut. Ini ketika kita punya suatu batuan yang kita ketahui adalah nilai modulus Young atau E dan nilai Poisson ratio.
Maka gitu ya, berikut inilah yang yang bisa kita dapatkan atau nilai yang bisa kita dapatkan dari modulus geser, K, modulus bulk, dan konstanta lama. Begitupun sebaliknya, ketika kita hanya memiliki nilai modulus geser, G, dan K, modulus bulk, maka kita bisa dapat Poisson ratio, modulus Young, dan konstanta lama. Jadi tabel ini membantu kita untuk mendapatkan parameter elastisitas yang tidak diketahui. Oke. Tentu teman-teman masih ingat gitu ya, untuk mencari prinsipal stres, baik itu 1 atau 2, maka kita dapatkan rumus atau kita gunakan rumus seperti ini. Principal strain kita bisa menggunakan rumus ini atau kita ubah menjadi gamma. Masih ingat ya? Epsilon XY itu sama dengan setengah gamma XY. Nah, selanjutnya kita masih review ini ya, terkait perhitungan shear stress maksimum. Simbol shear stress maksimum itu tau XY max. Kalau digambarkan dalam diagram Moore gitu ya, stres maksimum berada di sumbu Y, T max. Kemudian shear strain maksimum atau sigma XY dihitung dari setengah dikali epsilon 1 min epsilon 2. Begitupun dengan gamma. Kalau gamma setengahnya hilang, tinggal epsilon 1 dikurang epsilon 2. Nah, kita masih review terkait transformasi stres. Transformasi stres ini kan ketika kita punya normal stresnya gitu ya ke arah sumbu XY, kita putar berapa derajat sehingga dia punya koordinat baru yaitu X-aksen dan Y-aksen. Nah, normal stres X-nya ke koordinat baru atau normal stres di koordinat X-aksen itu sama dengan sigma X plus sigma Y dibagi 2 ditambah sigma X min sigma Y cos 2 theta ditambah sigma XY plus sin 2 theta. Jadi ada komponen normalnya, ini ada komponen shear-nya. Nah, normal stres Y-aksennya sama. Hanya nilai positif dan negatif, karena kan arahnya beda ya. Sumbu X dan sumbu Y, maka minus dari sigma X min sigma Y bagi 2 cos 2 theta dikurang atau minus sigma XY sin 2 theta. Nah, itu untuk transformasi
masih stres. Kemudian untuk transformasi strainnya sama gitu ya. Nih, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ini sudah kita bahas detail waktu di bab transformasi stres. Bagaimana dapatkan rumus seperti ini gitu ya. Nah, sehingga di sini kita review saja rumus yang dipakai untuk normal strain di koordinat baru yaitu x-aksen itu epsilon x plus epsilon y per 2 ditambah epsilon x min epsilon y per 2 cos dikali cos theta ditambah epsilon. Lihat polanya, yang berubah hanya nilai strainnya. Di sini pakai stres, di sini pakai strain. Di sini positif, di sini negatif. Dan begitu juga Bu, untuk normal strain di sumbu x-aksen dan normal strain di sumbu y-aksen. Oke. Sangat menarik ya. Kita mereview materi sebelum UTS. Nah, kita masuk ke Mohr circle. Tunggu gitu ya. Nih, jika diketahui sigma 1 normal stres 1, kemudian sigma 3 minimum stresnya ya, yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita butuh R atau center. Centernya rumusnya seperti apa? Kira-kira gimana? Masih ingat gak rumus titik pusat Mohr circle? Rumusnya seperti apa? Silakan dibuka lagi catatannya. Cara mencari jari-jari Mohr circle. Kita masih review ya. Silakan. Apakah sigma 1 ditambah sigma 2 per 2 atau sigma 1 dikurang sigma 3 per 2? Ini adalah titik tengah atau center. Yang ini adalah jari dari Mohr circle. Kemudian sudut yang di shear stressnya atau untuk mendapatkan maksimum stresnya itu 2 theta. Kalau di sini berarti ini adalah T tau maksimum. Oke, ini adalah gambaran dari Mohr circle. Oke. Jangan dilupakan ya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran
gambaran Mohr circle. Yang ditanya ya kita pakai simbol ya, A, B. Kemudian kalau sudutnya begini, sudutnya ini apa? C, terus kemudian kalau sudutnya di sini terus kemudian ini disebut sebagai apa? A, B, C, D. Silakan. Jika ada yang bisa menebak A itu apa, B itu apa, C itu apa, dan D itu apa. Nah, sudah dibahas ya, baru saja di slide sebelumnya. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan, Dinda. Iya. Do atau sigma. Yang dimaksud Dinda sigma atau begini. Nah, yang ini ya. Ini sigma. Sigma 1 atau sigma 3, Dinda? Sigma 1, oke. Halo? Sigma 3. Terus? Jari-jarinya D atau yang mana? Yang C? Yang D. Yang D jadi jari-jari. Terus yang C? Ada yang bisa bantu? Willy, silakan. Izin Bu, yang C-nya itu yang titik pusat tadi itu dapatnya dari sigma 1 ditambah sigma 3 per 2. Oke, ini titik pusat. Dapatnya dari sigma 1 ditambah sigma 3 per 2. Oke. Nilai
huruf A, B ini benar menjelaskan sigma 3 dan sigma 1 atau terbalik? Untuk A dan B itu terbalik Bu. Yang B itu ada sigma 3-nya, sedangkan yang A itu yang sebelah kanan itu sigma 1-nya. Oke. Seperti gini ya. Terima kasih Willy dan Dinda. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Nah, jangan bingung ya. Ini simbol do, ini simbol sigma, ini simbol tau, ini simbol gamma. Oke, ini simbol modulus geser G, modulus yang E, modulus bulk itu K. V itu Poisson ratio. Oke. Nah, inilah komponen penting di diagram Moore, di mana tentu sigma 1 dan sigma 3 ini kan memberikan gambaran terkait prinsipal stres. Nah. Oke. Kita lanjut. Kita akan mengulas rasio Poisson atau biasa kita kenal sebagai Poisson ratio. Poisson ratio dapat dianalogikan gitu ya ketika teman-teman memberikan gaya, misal punya sebuah sekuisi. Ya, teman-teman tahu kan semuanya pasti pernah tahu gitu ya sekuisi. Kalian tekan gitu ya pada bagian vertikal. Atau contohnya ini deh. Nah, kalian tekan di bagian vertikalnya dari atas nih. Kalau squishy dia akan bertambah atau mengecil gitu ya bagian vertikalnya di sini, dan dia akan bertambah panjang atau bertambah lebar di bagian horizontalnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan Poisson ratio. Ternyata ketika kita menekan satu bagian dari sebuah benda, maka benda itu akan terdeformasi tidak hanya pada sumbu yang kita tekan, melainkan juga pada sumbu lainnya, yaitu sumbu arah horizontalnya. Gambarannya seperti ini. Teman-teman punya tekanan P di arah vertikal, ternyata dia tidak hanya memampat secara vertikal, nih kan makin kecil nih, namun juga dia melebar di arah horizontalnya. Nah, rasio perbandingan inilah yang disebut sebagai Poisson ratio atau perubahan tegak lurus arah beban dibagi dengan perubahan sejajar arah beban. Arah bebannya kan dari sini nih. Nah, maka dirumuskan Poisson min arah X dan strain arah Y. Lalu bagaimana Bu kalau tekanan kita, gaya yang kita berikan itu dari arah Y? Nah, maka Poisson rasionya didapatkan dari minus strain pada arah Y dibagi strain pada arah X. Karena yang ini adalah tegak lurus benda atau tegak lurus beban. Beban strain yang sejajar dengan arah beban. Itu rasio Poisson atau Poisson ratio disimbolkan dengan Oke.
review materi ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sembari nunggu, kita langsung masuk ke pertemuan 11 ya, karena di pertemuan 10 itu sudah selesai sampai review materi failure dan deformation. Nah, sekarang kita akan coba langsung masuk ke kelanjutannya. Sebentar. Ke materi lanjutan. Oke, sembari silakan jika terlalu cepat atau apa silakan diinterupsi saja. Oke, jadi pekan depan kita tidak perlu kelas pengganti ya. Kita selesaikan materi ke-10 dan pekan ke-11 hari ini. Oke, sebelum itu, karena catatannya itu tidak bisa di-share gitu ya, langsung menghilang. Jadi teman-teman silahkan dicatat kalau perlu mencatat gitu ya. Oke. Nah, materi ke-11 ini masih lanjutan dari materi ke-10. Namun di materi 10 kita lebih banyak membahas review materi pekan sebelumnya, sorry. Di sini mahasiswa masih diharapkan gitu ya, subcapaian pembelajarannya mampu menganalisis terjadinya deformasi dan failure batuan dengan baik. Sama subcapaian pembelajarannya dengan pekan ke-10. Nah, ini sedikit menarik gitu ya. Kita lihat gambar real batuan. Biasanya kita lihat rumus-rumus yang kita gunakan di geomekanika. Nah, ini adalah deformasi. Tadi Dinda dengan Willy sudah memberikan penjelasan mengenai apa itu deformasi atau perubahan pada batuan yang diakibatkan oleh sebuah gaya. Kita lihat gitu ya, kira-kira awal mula batuan terbentuknya rapih gitu ya. Ternyata dia terkena gaya sehingga batuannya tuh terbentuk seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Dalam captionnya gitu ya, plastically deformed gneiss, jadi terdeformasi secara plastis gitu ya dari batuan gneiss with dengan late stage quartz rich pegmatite vein gitu ya. Urat pegmatit atau terisi oleh mineral pegmatit from cooling fluid under great pressure, dari pendinginan fluida di bawah tekanan yang sangat besar di West Scotlandia.
dinamakan binoculars dengan length 140 mm. 140 mm. Nah, inilah yang kita pelajari. Gimana sih batuan ini terdeformasi dengan stress yang bekerja seperti apa, shear stress-nya seperti apa, strain-nya itu sangat besar sehingga perubahan atau bagaimana besar strain-nya. Oke. Next. Ini plastic folding in hornblende gneiss. Nah, dia deformasi bukan filler yang patah, yang terlipat gitu ya. Not are segmented with well-developed body neck structure. Nah, nanti teman body neck structure itu seperti apa? These are relative brittle. Nah, jangan lupa ya, ada istilah brittle, ada istilah, ada plastik. Nah, silakan coba dicari apa itu brittle, apa itu ductile, apa itu plastik. Brittle deformation, ductile deformation, dan deformation. Silakan. Kalau sudah ketemu silakan langsung saja ya. Mungkin bisa Chris ya. Baik Bu, izin menjawab terkait perbedaan brittle ductile serta seperti diketahui bahwa benda mengalami gaya di mana jika brittle itu sifat dari benda jika diberikan gaya pada sampai di suatu titik dia akan patah atau tidak plastis Bu. Kalau misalnya ductile itu kalau dikasih gaya dia itu akan mengalami deformasi secara plastis. Namun dia tidak bisa kembali ke posisi awalnya atau ke bentuk semula. Sedangkan kalau misalnya si plastis tersebut Bu sama seperti bahasanya plastis di mana itu seperti plastisin ketika diberikan gaya atau diberikan pemanjangan maka dia bisa kembali ke posisi awalnya. Oke. Terima kasih, Chris. Nah, sangat menarik ya. Ada 3 tipe deformasi. Brittle, ductile, dan plastis. Kalau brittle, ketika dikasih sebuah gaya, benda akan mengalami patah gitu ya. Kemudian kalau ductile, nih sifat bendanya ketika kita beri gaya, itu terjadi deformasi, retak-retak gitu. Dia belum mencapai titik brittle-nya. Terus plastik itu bisa ya seperti plastik gitu ya. Dia relatively brittle horizon di daerah yang brittle.
with less competent. Nah, more plastic horizon. Jadi kayak kalau teman-teman juga bayangin gitu ya, di batuan tentunya jarang sekali gitu ya ketika sudah terdeformasi akan kembali ke posisi awal. Tentunya sulit. Oke. Setelah itu ini merupakan contoh lagi ketika sebuah batuan terkena gaya. Nah, kira-kira nih gaya apa? Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Dia seperti gaya geser ya. Nah, shear zone. Tension gases in shear zone. Jadi ketika gayanya bekerja, kemudian terjadi rekahan yang cenderung putih ini terisi oleh mineral-mineral baru. Atau vein-nya terisi oleh mineral-mineral baru. Gases have been infilled with secondary mineralization. In this case is calcite. Jadi mineral yang cenderung putih ini adalah calcite. Nah, ini ada batuannya ada di Harten in Ribblesdale. Nah, menarik ya ketika kita ke lapangan gitu ya, batuan-batuan yang bisa kita lihat, kita bisa analisis gaya yang bekerja pada batuan ini tuh dari mana arahnya, baik arah, kemudian kalau misalnya kita detailing penelitian gitu ya, seberapa besar apa gayanya, terus batuan awal mulanya itu seperti apa, kita bisa hitung dengan strain-nya. Ini adalah aplikasi gitu ya dari ilmu geomekanika. Sangat penting. Kenapa gitu ya? Contoh kecilnya aja ketika kalian bekerja di industri minyak dan gas. Kalian perlu memperhitungkan gitu ya tekanan yang diberikan, terus nanti hasil atau strain-nya seperti apa, deformasi pada batuannya seperti apa, dan sebagainya. Oke. Lalu yang ini kira-kira stresnya di mana atau stresnya tuh seperti apa nih? Sulit ya menganalisisnya. Coba cari dulu. Hint-nya adalah tensil fracture. Kalau tensil itu ditarik atau didorong? Kalau tensil itu ditarik atau didorong, gaya tarik nih, atau ditekan. Ada yang ingat tensil? Tensil itu tarikan atau tekanan? Tarikan Bu ya. Tarikan. Kalau tekanan disebut apa? Satunya tensil. Kompresif Bu ya. Komprehensif atau kompresif? Kompresif.
tensil dan kompresif, gaya tekan dan gaya tarik gitu ya. Nah, ini menarik. Dia adalah gaya tarikan extensional. Kira-kira ditariknya ke arah sini atau ke arah sini. Nah, coba temukan hintnya. Nah, nanti besok pertemuan pekan depan saya tanya ya terkait ini. Jadi untuk PR teman-teman, nanti saya tanya random. Oke. Kita next. Ini contoh paling gampang untuk membayangkan shear stress. Teman-teman punya stack of cards atau susunan dari kartu gitu ya. Teman-teman kasih warna tinta di sini. Terus teman-teman dorong dari arah yang berlawanan, dari arah sini dan arah sini. Maka dia akan membentuk gitu ya, bentuk seperti ini atau shearing, geser. Dan tadinya ini bulat jadi elliptical dan lebih thickness atau lebih tipis. Nah, ini adalah ilustrasi dari simple shear stress. Kalian bayangkan saja ketika batuan diberikan gaya dari arah yang berlawanan, maka seperti inilah hasilnya. Nah, tadi gitu ya, kita lihat shear stress, kita akan melihat principal stress. Nah, kemarin principal stress itu apa? Ketika nilai shear stress-nya sama dengan 0 ya? Atau bukan? Masih ingat catatannya? Masih punya? Principal stress itu seperti apa? Nilai sigma atau normal. Nilai shear stress-nya gimana, Dinda? Nilai shear stress-nya 0. Nah, awal mula kita punya nih kayak gini. Kemudian diberikan gaya shearing. Jadi elliptical kan ya, yang tadinya bulat sempurna jadi elip. Yang di sini, nah, ini kan kompresi. Ini kan makin mampat ya, yang arah ini makin kecil. Kemudian yang ke sini melebar. Nah, ini extension, ini compression. Lalu yang dinamakan saat nilai shear stress-nya 0 itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kita tarik sumbu ini ke atas, di mana yang extension ini sigma 3 dan si compression ini sigma 1. Jadi ketika si shearing ini sudah berhenti, sudah selesai, namun deformasi batuannya menjadi elliptical seperti ini. Nah, ini kan dia masih terus-menerus memberikan perlawanan gitu ya. Disebutnya sigma 1 dan sigma 2. Oke. Tuh. Nah, ini adalah principal stress secara aplikasi. Lalu, perilaku material.
Tadi kita sudah diskusi nih brittle, ini ductile, ini plastis gitu ya. Brittle behavior. Ketika sebuah benda diberikan stres meningkat gitu ya, dia punya strain juga yang tinggi, pada suatu titik benda ini sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menahan stres sehingga patah. Ya, patah, failure bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah perilaku brittle behavior. Lalu kalau plastik bagaimana, Bu? Plastik behavior ketika diberikan stres, dia akan elastis, bisa berubah ke bentuk awal. Ada satu titik kritis, dia akan menjadi ductile atau dia terdeformasi. Dia tidak bisa kembali ke bentuk awal. Namun hanya dengan sedikit saja stres, peningkatan stres, dia akan rupture atau failure, patah. Udah nggak kuat lagi untuk menahan stres yang diberikan. Hanya selisih sedikit saja stres, maka dia akan patah atau pecah. Itu adalah plastic behavior. Oke, menarik ya. Ada brittle, ada plastic behavior. Oke. Nah, ini gambaran ketika batuan itu terkena gaya. Yang pertama, ini ada gaya longitudinal gitu ya, yang menekan, terus dia retak. Ada 4 gaya yang bekerja dari atas, bawah, kanan, kiri. Terjadilah shear fracture. Ada lagi benda yang ketika diberikan gaya dari 4 arah seperti ini, dia multiple fracture atau pecahnya banyak. Kan bergantung sama tipe batuannya ya. Terus ada extension atau gaya tarik, dia pecah jadi 2. Nah, ini ada gaya dorong. Terus dia pecah di sini. Gitu. Nah, macam-macam failure pada batuan, bergantung sama jenis materialnya. Oke. Ini sama gitu ya. Ini contoh uji tes di mana ketika dikasih stres sebesar 0,6 sigma maksimumnya di sini, maka deformasi yang terjadi hanya sedikit. Ketika dia diberikan stres sampai ke puncak ini, maka dia sigma maksimum. Ternyata ketika di sini dia sudah pecah, strainnya melebihi dari strain maksimumnya, udah hancur. Gitu ya, ini tes di lab. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Diagramor, silakan istirahat dulu 3 menit ya. Oke.
Kita lanjut ya. Kita akan mengamati failure pada diagram Mohr circle. Nah, kasus pertama bisa dilihat gitu ya, Mohr failure-nya. Nih, yang A dan B. Ketika teman-teman punya sebuah batuan dengan gaya dari sigma 3 dan sigma 1, kemudian dia patah begitu ya, dan patahannya membentuk alfa, sudut alfa sebesar 45 derajat. Bagaimana penggambaran diagram Mohr-nya? Nah, kita balik nih. Kalau kita punya case B, terus kita gambarin ke diagram Mohr. Atau nanti teman-teman bisa dari diagram Mohr, teman-teman bisa gambarkan case B-nya. Yang pertama, kita plot seberapa besar sigma 1 dan sigma 2 tentunya. Kemudian dengan sudut 2 kali alfa. 2 kali alfa artinya 2 kali 45, yaitu 90 derajat. 90 derajat tuh dihitung nih dari sini. Ini kan normal ya, sumbunya nih 90 derajat, maka garis failure-nya ini lurus, mengikuti tegak lurus dengan sudutnya. Berbeda halnya ketika di gambar D. Di gambar D sudutnya itu 30 derajat, maka 2 alfanya adalah 60 derajat. Maka ditarik garis dari horizontalnya ke 60 derajat. Sehingga garis failure-nya, garis patahnya ini seperti ini. Maksudnya garis patah itu seperti apa, Bu? Ini kan sigma 1, sigma 2 kita segini. Kalau sudutnya seperti ini, 30 derajat. Semakin teman-teman tingkatkan nilai sigma 1 dan sigma 3, maka lingkaran ini akan semakin besar. Kalau lingkarannya melebihi garis failure-nya, maka sudah otomatis patah gitu ya. Otomatis dia failure. Oke. Itu case kedua. Case ketiganya ada 3 batuan. Batuan 1, batuan 2, batuan 3. Batuan 1 extensional. Extensional, ditarik. Kemudian batuan 2 dia compressional. Batuan ketiga dia kompresi di 4 sisinya. Dengan alfa gitu ya. Alfa 3 lebih besar alfa 2. Tentunya akan memberikan, ini kan sigma 1, sigma 2-nya gede. Terus yang kedua ini sigma 1 dan sigma 2-nya lebih kecil. Kemudian yang satu ini tensionalnya ini lingkarannya kecil banget di sini. Ditariklah garis failure-nya. Nah, itu adalah titik di mana ketika kita tambahkan gaya terus normal stress, maka dia akan terjadi deformasi atau failure, pecah gitu ya. Ada ya garis failure. Untuk lebih jelasnya lagi, kita cek anaxial test. Ada tensile stress dan compressive stress. Yang A, ini ketika tensil atau gaya ditarik. Yang B, itu kompresif. Ketika ditarik, dia berada di sumbu X negatif atau sigma di sini, sigma negatif. Karena arahnya berbeda ya, kan arahnya ditarik, maka negatif.
Kalau arahnya positif, dia kompresif. Ada di positif, sumbu positif. Oke. Ketika kita punya sudut di sini, theta, 2 theta gitu ya, kita ambil garis Fehlernya, garis patahnya, kita bisa hitung sudut dari garis patahnya dengan C kotangen dari theta. Kalau mau tarik theta ya tinggal arkes kotangen dibagi C. Gitu ya. Dikali C. Nah, sama halnya dengan di sini karena dia tensil, dia di sumbu X negatif. Nah, itu ya. Diingat-ingat kalau misalnya batuan kalian itu kompresi, maka diagram mode-nya di sumbu X positif. Oke. Lalu ini mencari, ini kan ada komponen X kalau di tensil ya. X itu ini loh, jari-jari. Kalau Y ini jari-jari. Nah, cara nyari jari-jarinya itu dengan rumus ini. Sigma normal sama dengan sigma T atau sigma C. C itu sigma kompresif, T itu tensil stres. Jadi jangan bingung. Kalau untuk mendapatkan nilai sigma C kompresif stres itu sama dengan 2C dikali cos theta per 1 min sin theta. Ya. Ini kompresif, ini tensil. Satu di negatif, satu di positif. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, ini memberikan kita gambaran bahwa Phi sama dengan Pi ya. Nah, nih, sama-sama angle of internal friction dalam derajat. Oke. Ini gambaran lagi, gambaran dari diagram Moore. Ketika uniaxial tension ya, tension berada di X negatif atau sigma T, ini tension. Ketika teman-teman punya uniaxial compression, maka dia cenderung mendekati dengan sumbu titik nolnya. Beda lagi dengan triaksial. Dia triaksial kan besar, sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya. Maka lingkarannya lebih besar dibandingkan uniaksial. Itu ya maksudnya. Kan ada gambaran nih. Uniaxial tension itu ditarik, uniaxial compression itu satu arah kompresi, triaxial compression itu ya ada 4 arah kompresi. Oke. Sebentar kita cek. Oke. Nah, mungkin untuk kita lanjutkan sampai kriteria Hopbone ya. Atau kita sampai sini. Silahkan sebelumnya dipelajari dan materi setelahnya dipelajari dulu ya. Nanti kita lanjut di materi pekan depan terkait kriteria Mogi kolom dan contoh diagramnya. Oke.
Sampai sini ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Sambil menunggu diskusi, kita absen ya. Dima, Hadir, Bu. Tata, Hadir, Bu. Anjarila, Hadir, Bu. Kevin, Andrew Christopher, Andrew hadir, Bu. Andreas, Hadir, Bu. Latif, Ahmad Zumi hadir, Bu. Kanza, Hadir, Bu. Fatan, Hadir, Bu. Salsabil, Salsabil hadir, Bu. Ega, Alifa, Alifa hadir, Bu. Willy Armando, Willy Armando hadir, Bu. Feti, Hadir, Bu. Gofara, Hadir, Ibu. Fadia, Fadia hadir, Bu. Rishad, Hadir, Bu. Sandy, Sandy hadir, Bu. Sultan, Hadir, Bu. Gilbert, Gilbert hadir, Bu. Grace, Dinda, Samuel Willy, Samuel Willy hadir, Ibu. Alif, Alif hadir, Bu. Hanif, Ilham, Ilham hadir, Bu. Khairul Rafi, Khairul Rafi hadir, Bu. Hadi, Hadir, Bu. Siti, Sydney Hotnaria, Oh, Siti Naria hadir, Bu. Joseph, Joseph hadir, Ibu. Erianti, Erianti hadir, Bu. Satrio, Faradila, Faradila hadir, Bu. Trista, Hadir, Bu. Margaret, Johan, Doan hadir, Bu. Mestika, Mastika hadir, Bu. Rafif, Rafif hadir, Bu. Riko, Hadir, Ibu. Rizjon. Hadir, Bu. Oke. Ya, semuanya sudah terabsen ya. Ega Rahma. Bentar. Ega Rahma nih berapa? Ini 42, Bu. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang belum? Oke. Terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri kelas Geomekanika B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya, sama.